Siap, Cuk. Halo, ini apa? Konten perdana kami ya dari Polda Retro Jaya ya. Konten yang membahas ya segala macam masalah pribadi dan masalah dunia. Ini santai aja sih obrolan sore daripada gabut ini kan. Ini kita ke lockdown ini. Kampung kebetulan di Palang depan rumah. Nah, semua ke lockdown. Mbak-mbak LC juga ke lockdown ini. Biasanya kan kalau di kampung kan tamu harap lapor 24 jam. Nggak pernah dipraktekkan. Sekarang dipraktekkan. Wah, tamu harap semprot. Tapi bukan semprot.com. Nah, yang tahu itu pasti cah lawas. Lawas ya retro lah, jangan bilang lawas, retro sambil ngopi ini. Semboyan kita apa men? Apanya? Menolak tua. Wah, menolak tua. Ini kopi, persediaan kopi habis di lockdown. Semoga kopi kapal api mengendorse kami. Perdana wis njaluk endorse. Kampung sebelah udah ditulisin gini men. Ora nampa dayoh. Ora nampa dayoh. Tidak terima tamu. Waduh. Lapor 2 kali 24 jam pun nggak bisa ini di sini dan. Aduh, ini lagi apa? Trendingnya ini ya. Covid. Covid bukan cupit tapi covid lebih aduh, berbahaya dari ngopi dulu biar nggak covid lah. Aduh. COVID-19, coronavirus disease 19 embuh apa itu sebenarnya? 19 itu habis 18 mas. Oh iya. 18 itu tahu? Batasan Anda boleh masuk. Oh iya. Jadi pasca dewasa bisa dibilang seperti itu. Berarti yang kena orang dewasa. Untuk saya 17 tahun, belum 19. Saya 16 tentunya. Baru kemarin masuk SMA saya. Gondrong gini ya. Ini mami lupa cukur dari kecil. Gimana nih menurut dari kacamata kita ya, anggap kita bodoh lah. Ya sekitar awam lah sharing aja sih. COVID-19 ini semacam apa ya, penyakit yang aneh sebenarnya. Virus aneh yang belum pernah ada ya seheboh ini ya. Kecuali kok mungkin dulu ada apa di Eropa itu apa Black Death. Nah itu wabah Black Death tuh foto. Wah itu serem banget itu. Serem itu Black Death tuh. Jadi 2/3 Eropa itu musnah. Kalau sekarang ini sebenarnya kalau perkara wabah gini kita pengalaman banyak loh. Ada istilah pagebluk. Nah, ya sekarang dipakai mah istilah itu. Pagebluk. Pagebluk harusnya. Tapi tempat daerah Indonesia yang lain juga sama itu. Ada istilahnya lah. Makanya ada istilah wabah. Bahkan istilah bahasa Indonesia dari Melayu juga mungkin loh. Saya kan nggak begitu tahu bahasa Indonesia. Saya dapat untung dikatrol. Kalau enggak saya nggak lulus saya. Iya ini aneh ya benar. Kok dari ini gimana nih dari Anda sebagai seorang intelijen di RT 06? Ini saya heran ini bukan antara heran sama bingung juga ya. Rata-rata yang bahas COVID itu kan orang-orang pintar dan ahli ya. Tapi gini, kalau dari kacamata saya sebagai orang awam ya, ini seumur-umur saya dari sejak lahir sampai umur ini baru pertama kali ini. Iya. Baru pertama kali ini loh saya nggak ada jembatan. Oh iya juga ya. Kemarin nggak ada, besok nggak ada juga. Untuk yang nggak usah jauh-jauh lah. Ayah saya sekalipun almarhum itu seumur hidup belum pernah ngalamin jumatan kosong. Seumur hidup belum. Tapi ini aneh ya. Kakek saya juga gitu. Zaman perang itu, biarpun perang jumatan tetap jalan. Nah iya, soalnya nggak ada virus. Kalau ini yang ditakutkan virus bersentuhan. Kita juga social distance nih. Jauh kan. Ini aja kamarnya sempit aja, rempong juga ya. Aduh. Gimana? Ada apa ya? Kalau menurut Mas Adi gimana nih? Oh ya,
perkenalkan ini EKADE-nya 3. Ya sama kayak SISKE. Ya itu ngefans saya saking ngefansnya E-nya saya tambahin 3. Sebenarnya itu terinspirasi dari EKADE-nya 3 ini. Sebenarnya SISKE yang ngefans saya. Saya tunggu. Collab penasaran ya. Saya juga penasaran itu sama masih di lockdown tapi masih di lockdown. Kapan-kapan next ya Mbak ya. Semoga Anda menonton video kami ini. Kira-kira kayak terus. Aduh gimana tadi? Dan itu semua loh. Maksudnya semua. Enggak cuma umat Islam aja. Teman-teman kita yang Nasrani Katolik juga kesusahan juga untuk itu. Baru pertama kali ini mereka nggak bisa ke gereja. Gereja kosong seumur hidup. Bisa dibilang seperti itu. Misalnya gini, kalau misalnya katakanlah kondisi yang lebih parah, misalnya dalam kondisi perang ya, itu kan kita tetap Jumatan men. Entah waktu perang di dalam hutan, Jumatannya juga di dalam hutan, bisa aja nggak masalah. Terus bisa ke gereja, gerejanya ditutup, ya jemaahnya jadi pindah ke rumah. Berkumpul di rumah ibadah. Tapi yang unik di sini, ini benar-benar pertama kali dalam sejarah loh. Kakek saya pun nggak pernah ngalamin situasi kayak gini. Serius? Iya, belum ada Covid. Belum ada Covid. Kalaupun ada Covid, mereka tetap Jumatan. Iya. Tapi ini unik ini. Unik. Kejadian fenomenal paling unik. Baru pertama kali ini tadi juga. Alhamdulillah atau gimana ini ya? Wih, Jumatan kosong. Tapi nggak dapat makan siang. Nggak dapat makan siang, sedih juga. Nggak ada nasi goreng kambing. Masjid itulah kita tutup. Ini piye ini? Ini sebenarnya apa ini sebenarnya? Kenapa kok? Ya mungkin alasannya sebagai apa? Dilarang berkumpul ya, komunal apa itulah. Social distance, walaupun itu kemudian direvisi juga sama WHO, bukan social distance tapi physical distance, jadi menjaga jarak. Kalau buat teman-teman yang pernah nonton film yang apa tuh cowok-cewek pacaran di rumah sakit itu, wah situ belum nonton. Susah ya ceritanya. Belum nonton. Jadi ceritanya gini, ada cowok cewek, dua-dua ini penderita leukemia, kanker darah. Dengan kelemahannya adalah entah ya, sistem imunnya agak bermasalah lah yang jelas, karena leukositnya terganggu gitu. Nah, ini dua orang ini sama-sama dilarang ketemuan berada di dalam satu ruangan dalam jarak 5 meter. Soalnya kenapa? Entah virus atau bakteri itu ketika lompat dari tubuh mereka, lewat bersin atau apa yang difokuskan di filmnya itu bersin sih. Sama mereka cerita juga, kalau bersin itu ternyata kecepatannya 190 km per jam, tapi jaraknya cuma 5 meter. Nah makanya yang unik di film ini adalah si cewek sama cowok ini akhirnya pacaran, tapi mereka nggak boleh deket-deketan. Akhirnya si cewek punya ide, oke, aku bawa tongkat panjangnya 5 meter, kita pacaran pakai ini. Nah, pengukur jaraknya gitu. Nah, makanya juga terkait Covid ini juga sebenarnya juga ya mirip-mirip lah situasinya dengan itu lah. Makanya kalau saran dari pemerintah kan, ketika kita kena Covid, warga kena Covid, kalau nggak parah-parah banget, self isolate di rumah, isolasi diri sendiri di rumah. Soalnya ya itu tadi, pada dasarnya virus itu nggak bisa hidup di luar tubuh inangnya, seperti itu. Nah, virus tidak dapat hidup di luar tubuh inangnya. Dia butuh, garis bawah ini. Intinya dia butuh medium untuk dia tetap hidup. Makanya kalau umpamanya gini ya, suatu saat kita kena virus semua nih, seluruh dunia kena virus, terus manusia seluruh dunia mati, habis itu ya virusnya ikut mati. Dia nggak ada inangnya kok, mediumnya nggak ada. Nah seperti itu. Kemudian kok dengan istilah airborne tuh gimana? Airborne itu berarti penularannya lewat udara ya, bisa lewat udara. Berarti dia daya tahannya di luar tubuh inangnya meningkat. Itu. Jadi dia bisa kayak misalnya paling gampang itu influenza ya. Kenapa kok influenza ada terus ya itu tadi juga
Salah satunya kan dia kan masuk ke virus airborne. Seperti itu katanya loh. Saya juga nggak begitu paham ini. Iya, ini cuma gitu. obrolan sore aja. Obrolan kopi lah. Pokoknya yang mutlak nggak pernah salah itu ya Rasulullah sama Allah, dan gitu aja. Kalau Indro Gondes itu 70% salah mungkin. Terus mana ini menyikapi ini apa keanehan ini? Ya, saya juga bingung juga. Ini kan unik ini. Pertama kali dalam sejarah Jumatan libur. Oh, bukan libur. Jumatan di rumah sendiri-sendiri. Tapi kalau Jumatan sendiri-sendiri di rumah kan bukan Jumatan namanya. Itu sholat duhur. Sholat duhur. Makanya ini unik ini. Kenapa ini? Ini kalau kita mau bisa ambil dua sudut pandang ya. Pertama, kita lihat ini dari kacamata ketuhanan. Kenapa kok ini bisa dibilang apakah ini kenapa kok Tuhan mengizinkan yang ini terjadi? Nah, seperti itu kan kalau kita mau tanya-tanya kenapa ya Tuhan ya kasih libur Jumatan ya, ini perintahnya Tuhan atau cobaannya Tuhan atau godaannya Tuhan? Kan susah ini. Ini ya emang pertanyaannya agak filosofis sih. Tapi kan ini kan pertanyaan yang menarik sebenarnya. Iya. Bagi yang bisa jawab tolong ditulis. Tulis ini komen di bawah. Saya juga bingung, makanya kita juga tanya. Kita bukan orang cerdas kok, kita orang awam. Banyak pertanyaan aja kita ini. Pengen tanya ini itu karena nggak bisa tanya sama orang penting ya akhirnya ya tanya sama kalian. Siapa tahu ada yang bisa jawab. Tolong di komen. Seperti itu. Soalnya kami juga bingung nih sebenarnya. Jadi gini, kalau misalnya apa ya? Saya juga bingung sendiri ini. Kalau ini dari itu ya, kacamata itu ya. Mungkin dari konspirasi. Nah, ini agak menarik ini. Secara konspirasi. Ya. Ini apakah ini? Apakah supaya umat menjauh dengan Tuhannya? Dijadikan virus ini. Ataukah Tuhan sedang menguji si umat ini? Ayo tak kasih virus, kamu masih takut sama virus itu apa takut sama aku? Iya, itu pertanyaan unik juga. Tapi kan juga balik lagi, Tuhan kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mosok sih Tuhan nyuruh kita mati. Tapi kan itu kan juga ini semacam makanya tadi itu kayak brainstormingnya Tuhan. Kamu tak kasih masalah seperti ini, gimana penyelesaianmu? Yang diharapkan Tuhan apa kita nggak tahu, makanya kita cuma meraba-raba aja. Jangan-jangan Tuhan pengen kita supaya lebih sadar sama-sama manusia lah. Soalnya selama ini kan gini, ketika ada orang yang lebih kaya, dia merasa lebih mampu, lebih kuat, terus begitu ada virus ini, lockdown, apa yang terjadi? Dia mendapatkan pelajaran kan. Ternyata kalau dan bagi yang tahu atau bagi yang tahu dia mendapatkan, bagi yang enggak ya tetap injak-injak. Ya itu juga sih. Tapi bagi yang tahu kan ternyata ya kekuatan kita ya terbatas juga sama makhluk yang bisa dibilang sepersekian nano itu sepersejuta milimeter ukurannya. Nano ukuran virus itu kan nano, itu kecil banget, tadi bisa dibilang sepersemiliar meter lah. Atau 1/1 juta milimeter. Itu kan jadi sama makhluk yang kecil aja saya nggak punya kuasa loh. Nggak peduli presiden, nggak peduli apa loh. Masalah seperti ini kayak misalnya kalau zaman dulu yang kena pagebluk itu salah satunya yang terkenal adalah Raja Romawi. Raja Justianus berapa gitu. Itu juga kena. Itu penyebabnya apa waktu itu? Itu nggak tahu ya, itu cuma makanya disebut wabah Justianus, mungkin dari rajanya itu. Mungkin bisa googling lah. Bisa googling. Tapi menurut prediksi ilmu kedokteran sekarang itu diperkirakan wabahnya penyebabnya pes. Penyakit pes. Yang dilewat tikus lah itu. Itu ternyata si makhluk kecil yang kita pikir nggak punya kekuatan apa-apa gitu, ternyata bisa ngunci
negara seluruh dunia ini kan asik ini. Iya. Suatu apa ya? Iya. Aneh dan ya dengan adanya ini mungkin apa ya? Ya bisa buat belajar lah bagaimana menyikapi hidup itu toh. Jadi kayak semacam kita punya waktu lebih banyak untuk introspeksi ke dalam. Untuk introspeksi. Gitu. Apakah kita udah cukup peduli sama sekitar kita, ataukah kita kadang kurang bisa bilang kurang toleran lah. Misalnya kadang kan kalau kita pas kebetulan kita tiap hari kantong kempes, jadi susah makasih pengandaian. Tapi kadang waktu kita kantongnya agak tebel kan kita lupa itu. Kalau kita makan ini belanja ini padahal banyak yang nggak bisa belanja ini itu. Nah, seperti itulah. Ternyata ketika kita di lockdown ini dikunci atau dibatasi pergerakan kita sama makhluk yang tak kasat mata yang sangat kecil sekali ini. Iyo kekuasaan kita tuh duit kita nggak bisa kepake apa-apa aja. Tidak bisa apa-apa. Ini ibaratnya buruknya ya. Jika semakin buruk uang kalian tuh tidak ada apa-apanya sebenarnya. Iya, akhirnya seperti itu. Kalian punya duit tapi nggak ada yang dibeli. Yang barang yang dibeli nggak ada. Nggak ada. Gimana coba? Mau makan kertas. Pusing. Habis itu kertasnya habis. Mau tukar pakai rekening. Enggak. Rekening apa? Wah, ini ameng ongko ya, Mas. Kalau orang-orang Jogja kan bilangnya gitu. Ini cuma angka ya. Aku butuh yang real. Nah, aku duwe apa? Nah, kamu punya apa? Malah jadi sistem barter kayak dahulu. Soalnya ya balik lagi ketika kondisinya semakin sulit. Kebutuhan-kebutuhan tersier yang kita punya itu akan semakin ya otomatis tersingkir oleh yang primer lah. Yang primer apa sih? Makanan, pakaian, perumahan. Sandang, pangan, papan. Nah. Ferrari enggak ada kalau perut saya lapar Ferrari mah tinggal. Ditukar tempe pun jadi. Jadi. Ya maksudnya selain untuk introspeksi diri ya mungkin ya itu juga sebagai apa ya kalau di suatu negara sebagai apa rakyat kerjasama antara rakyat dan pemerintahan tuh bisa seperti itu juga gitu. Bisa bersatu itu loh kompak seperti itu. Sebenarnya kan ini kan kalau istilahnya apa namanya eksak lagi. Pokoknya istilahnya cah sekolahan lah. Istilahnya anak sekolahan itu kan di mana ada ancaman di situ ada peluang. Maka yang salah satu yang jadi semboyan di penelitian ilmiah kan salah satunya SWOT, SWOT, analisis SWOT. Apa ini? SWOT itu strength, weakness, opportunity, threat. Di mana ada ancaman, di mana ada kelemahan, di situ ada kekuatan dan ada kesempatan. Nah, sebenarnya kasus COVID ini juga kesempatan bagi kita loh kalau kita mau ambil hikmahnya loh. Itu bagaimana kita bisa percaya sama pemerintah, bagaimana pemerintah bisa koordinasi dengan rakyatnya. Jadi ini adalah salah satu ya kalau kita mau positive thinking sama Tuhan. Positive thinking sama Tuhan harus selalu. Jadi ini Tuhan kasih chance ini. Kamu tak kasih satu peristiwa, kamu bisa kompak nggak? Atau kamu mau malah saling nggak percaya satu sama lain, kayak gitu. Sebenarnya kalau ini kita berpikir bahwa ini chance, ini pemerintah harus kompak nih sama rakyatnya nih, rakyat juga harus percaya nih, seperti itu. Jadi ketika kita bisa kompak, maka si penyakit ini bisa dilimit, bisa diminimalisir kecil sampai akhirnya hilang. Nah seperti itu. Cuma ya itu tadi butuh kompak. Strength, weakness, opportunity, threat. Di mana ada ancaman, di situ ada peluang. Terus apa lagi? Ya itu sih sebenarnya. Tadi mau ngomong konspirasi nih. Iya, belok situ. Saya suka yang konspirasi ini. Siska nya 3 mana lagi? Besok ya Mbak ya. Aduh Mbak, kita nantikan Mbak, kolaps lah. Sama ini Mas Adi ini loh. Udah dinanti-nanti loh suhu.
bagaimana Oke, konspirasi ya. Konspirasi kalau konspirasi ya ini ya semacam untuk menjauhkan antara umat dengan Tuhannya mungkin seperti itu. Oleh siapa? Nah, bisa googling sendiri lah. Iya, itu sumber bersimpang siur di mana-mana. Sumber banyak. Semacam itu sebenarnya. Semacam jadi, itu. Jadi kok aneh itu loh. Dan semacam ya kekuatan tuh ada di uang. Nah, jadi yang punya uang ya masih bisa survive. Ya bisa dibilang gitu sih, tapi balik lagi kalaupun punya uang nggak ada barang bisa survive nggak ya? Kayak gitu toh. Sama ini juga sebenarnya yang paling bahaya dari COVID itu adalah ini kan semua negara lockdown nih. Kalau semua negara lockdown terus nanti apa namanya, umpamanya kita sering impor dari Cina ya, atau Cina sering impor juga dari Indonesia ya, Amerika juga dari mana-mana, itu terus kebutuhan hidup sehari-harinya gimana men? Bertani.